Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelinus Pekalewetobi dengan NIM 20120026. Untuk video kali ini, di mana kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan, yaitu dengan metode MORA atau biasa disebut dengan Multi Objective Optimization by Ratio Analysis. Di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita melihat atau mengenal tentang pengertian dari metode MORA. Metode MORA itu sendiri adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Sini kita lihat pendahuluan. Dari metode dikembangkan untuk membantu pengambil keputusan dalam menyeleksi alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang saling bertentangan, ya. Setelah itu yang berikutnya kita melihat juga berdasarkan langkah-langkah dari metode MORA. Di sini yang pertama adalah penormalan matriks keputusan. Untuk penormalan matriks keputusan, langkah awal yaitu merupakan normalisasi matriks keputusan untuk menghilangkan beberapa skala antara kriteria. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua yaitu pembobotan kriteria. Untuk pengambilan keputusan memberikan bobot relatif pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Setelah itu kita melihat langkah yang ketiga yaitu menghitung skor agregat, ya. Skor agregat untuk setiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian matriks keputusan yang dinormalisasikan dengan bobot kriteria. Di sini kita melihat langkah MORA yang keempat yaitu menghitung skor positif dan negatif. Untuk skor positif dan negatif dihitung mengevaluasi kontribusi positif dan negatif setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Setelah itu langkah yang kelima yaitu menghitung solusi ideal positif dan negatif. Untuk menghitung solusi ideal positif dan negatif diidentifikasi untuk membandingkan performa relatif setiap alternatif. Untuk langkah yang berikutnya yaitu langkah yang keenam adalah menghitung jarak alternatif terhadap solusi ideal. Untuk jarak alternatif terhadap solusi ideal dihitung untuk menilai sejauh mana setiap alternatif mendeteksi solusi ideal. Setelah itu untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketujuh yaitu adalah peringkat alternatif, ya. Untuk hasil yang terakhir yaitu peringkat alternatif diberi peringkat berdasarkan nilai jarak terhadap solusi. Alternatif dengan jarak terkecil mendapatkan peringkat tertinggi. Jadi untuk langkah-langkah metode MORA seperti ini ada 7 langkah sampai dengan peringkat alternatif. Setelah itu kita masuk yang berikutnya. Di sini kita lihat tentang perumusan, ya, mempersiapkan matriks keputusan. Di sini untuk rumusnya seperti ada pada slide, ya. Dengan keterangan di sini untuk X itu adalah matriks keputusan, ya. X matriks keputusan, X IJ yaitu respon alternatif J pada kriteria I. Setelah itu I 1, 2, 3 titik N adalah nomor urut atribut atau kriteria. Setelah itu kita lihat di bagian J 1, 2, 3 titik N adalah nomor urut alternatif. Misalnya X matriks keputusan. Itu untuk mempersiapkan matriks keputusan. Setelah itu di sini rumus yang di bagian sebelah kanan yaitu adalah matriks normalisasi X IJ bintang, ya, dimana X IJ bagi di sini kita langsung ke keterangannya. Untuk keterangan dari matriks normalisasi berdasarkan rumus yang di atas yaitu XEJ matriks alternatif J pada kriteria I, ya, I 1, 2, 3 N adalah nomor urutan atribut atau kriteria. J 1, 2, 3 M adalah nomor urutan alternatif, ya.
Jadi X, J bintang yaitu matriks normalisasi alternatif J pada kriteria I. Setelah itu di sini kita lihat juga ada kelebihan dari metode Mora dan keterbatasan juga, kekurangan dari metode Mora. Kita lihat untuk kelebihan yang pertama yaitu mampu menangani pengambilan keputusan atau multi kriteria. Ya, itu di bagian poin ke A. Poin B yaitu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan preferensi pengambilan keputusan. Setelah itu untuk kelebihan yang ketiga yaitu memberikan hasil peringkat untuk setiap alternatif. Jadi ada 3 kelebihan dari metode Mora, dan keterbatasan atau kekurangan dari metode Mora itu sendiri yaitu poin pertama A, bergantung pada penentuan bobot kriteria yang subjektif. B, tidak dapat menangani ketidakpastian dan ketidakpastian dalam data. Ya. Jadi kelebihan dan keterbatasan dari metode Mora yaitu kelebihannya ada 3 dan keterbatasannya ada 2. Setelah itu di sini kita langsung masuk ke contoh studi kasus ya. Untuk contoh studi kasus di sini simak penjelasan dari saya. Kita langsung masuk ke contoh studi kasus yang berikut ini. Di sini kita masuk ke studi kasus, yaitu di sini studi kasus yang saya ambil yaitu di PT salah satu PT ABC ya. Ini studi kasus contoh, saya memberikan contoh. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer good yang akan menginvestigasikan sisa usahanya dalam 1 tahun ya. Di sini ada beberapa alternatif investasi akan diidentifikasi ya. Untuk pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan ya. Di sini ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan ya, yaitu di sini yang pertama C1 harga ya, disebut dengan cost ya. Setelah itu C2 nilai investasi, di sini 10 tahun ke depan, di sini benefit ya. Di sini saya langsung berikan contoh. Setelah itu C3 adalah daya dukung terhadap produktivitas perusahaan benefit ya. Kurang mendukung di sini 2 cukup mendukung, 3 mendukung, dan 4 sangat mendukung. Setelah itu di sini kita masuk ke kriteria yang keempat yaitu adalah prioritas kebutuhan ya, dimana prioritas kebutuhan ini adalah cost. Di sini 1 kurang berprioritas, 2 cukup berprioritas, 3 berprioritas, dan 4 sangat berprioritas ya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima kriteria ketersediaan atau kemudahan ya, benefit. Di sini 1 sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, 3 sangat mudah diperoleh ya. Jadi sini ada 5 kriteria yang kita gunakan. Di sini selain kriteria, di sini kita melihat untuk pengambilan keputusan memberikan bobot ya. Kita melihat bobot preferensi sebagai di sini ada C1 sama dengan 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 sama dengan 5% ya. Di sini ada 4 alternatif yang kita gunakan yang diberikan yaitu A1, A2, A3, A4, A5 ya. Jadi di sini kita lihat sama-sama dan di sini ada 4 alternatif ini kita memilih salah satu alternatif yang terbaik ya. Setelah itu di sini kita langsung masuk ke perhitungan manual menggunakan tabel ya. Jadi kita langsung masuk ke tabelnya seperti ini. Nah, di sini kita yang pertama akan melakukan menormalisasi untuk metode Mora itu sendiri. Nah, caranya, rumusnya menormalisasi adalah yaitu X aksen sama dengan XI dibagi akar dari sigma X kuadrat. Nah, di sini kita akan menghitung pembaginya dulu, yaitu akar dari sigma kuadrat nih di sini. Oke, saya besar lagi. Mantap. Nah, di sini tinggal kita masukkan rumusnya aja. Pembaginya yaitu akar dari jumlah X kuadrat. Berarti sama dengan akar itu adalah SQRT ya. Kemudian kurung buka. Berarti X kuadrat tuh ini B3 kuadrat. Seperti ini, pangkat 2
terus karena sigma berarti dia ditambah dengan B4 ini, kasih dalam kurung ya, seperti ini. Dia di pangkat 2 juga, terus ditambah dengan B5, kasih kurung buka juga ya di sini, pangkat 2, terus ditambah dengan B6 atau alternatif yang keempat, yang kriteria pertama, ya di pangkat 2 juga. Oke, tinggal kita enter saja. Nah, kemudian untuk C2 sampai C5 kita drag ke samping aja, karena rumusnya sama ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung nih, tinggal XI dibagi dengan pembaginya tadi ya. Jadi ini sama dengan XI ini dibagi dengan pembaginya. Karena pembaginya tetap, dia kita lock dengan menggunakan F4 ya. Beberapa laptop harus pakai Fn ya. Fn itu di bagian pojok bawah sebelah kiri ya, dekat tombol kontrol ada Fn, pencet Fn dan F4 sampai simbol dollar sign atau simbol dolar ini muncul, kemudian di enter, terus kita drag ke bawah untuk yang selanjutnya. Kemudian ini juga sama dengan XI dibagi dengan pembaginya yang ada di C2 ini. Karena pembaginya tetap, kita F4 lagi atau kita lock atau pakai Fn4, tinggal di enter aja, tinggal di drag ke bawah. Nah, ini juga sama nih, sama dengan XI dibagi pembaginya. Kemudian kita lock, tinggal drag ke bawah, drag and drop ke bawah ya, sama dengan XI dibagi pembaginya. Kemudian pembaginya kita lock dengan F4 sampai dollar sign muncul, enter. Kemudian kita drag and drop ke bawah, ini juga sama, XI dibagi dengan pembaginya. Pembaginya kita lock, kita enter. Oke, sudah. Nah, kemudian kita masukkan bobotnya nih. Bobotnya tadi untuk C1 25%. Oke, kita kecilkan dulu di sini. Berarti sama dengan 25/100 gini. Terus C2 15% sama dengan 15/100. C3 itu 30% sama dengan 30/100. Kemudian C4 kita kecilkan dulu, sama dengan 25% ya, 25/100. Dan C5 itu 5%, 5/100. Oke, setelah kita dapatkan bobotnya, kemudian kita akan optimasi atribut. Nah, caranya adalah nilai normalisasi tadi dikali dengan bobot gitu aja. Berarti sama dengan yang ini dikali dengan bobotnya. Karena bobotnya tetap, maka kita lock bobotnya dengan F4 ya, sampai simbol dollar sign muncul. Di enter aja, terus kita drag and drop ke bawah. Nah, ini juga sama, nilai normalisasi X dikali dengan bobotnya. Bobotnya kita lock, kemudian kita enter. Ini juga sama dengan nilai normalisasi X dikali dengan bobot. Kemudian bobotnya kita lock, kita enter. Ini juga sama untuk C3, nilai ternormalisasi X dikali dengan bobot. Bobotnya di lock, kita enter. Kita drag and drop ke bawah. Ini juga sama, nilai normalisasi X dikali dengan bobot. Bobotnya kita lock, dan kita enter. Oke, sudah. Setelah sudah, maka tahap selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum dan minimum. Kemudian kita mencari Y ini. Y ini rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, baru nanti kita ranking. Nah, nilai maksimum ini gimana? Nilai maksimum itu nilai yang maksimal yang ada di alternatif 1 dari kriteria 1 sampai 5 itu yang maksimal kita jumlahkan. Kalau di sini berarti coba kita manual dulu, berarti sama dengan ini yang maksimal kan ada di C2, C3, dan C5. Makanya kita tambahkan yang ini C2, terus ditambahkan dengan optimasi atribut C3 dan C5. Oke, tinggal di enter, terus kita drag and drop ke bawah ya. Itu yang selanjutnya. Nah, ini sudah menghitung otomatis ya.
Kemudian untuk minimal atau minimum, berarti yang ambil yang minimum. Minimum itu yang C1 dan C4 aja. Berarti sama dengan, karena dia sigma penjumlahan, berarti C1 ditambah dengan yang C4 yang ini ya. Oke, kita enter, kita drag and drop ke bawah. Nah, seperti itu. Baru kita hitung YI, yaitu sigma dari nilai maksimal atau optimasi atribut maksimal dikurangi optimasi atribut minimal. Jadi sama dengan, tinggal ini dikurangi dengan ini aja. Oke, sudah. Kemudian kita drag and drop ke bawah. Tinggal kita ranking nih, berarti sama dengan ketika jarang, terus kurung buka kurung tutup. Nah, di sini kita pilih nilainya, kemudian kita pilih referensinya. Kalau saya pakai titik koma ya, kalau di Excel teman-teman tergantung versinya, ada yang koma, ada yang titik koma. Dilihat aja yang bagian sini agak kecil nih, rank, number, terus titik koma. Kalau koma ya pakai koma. Ya saya titik koma. Kemudian referensinya kita blok di sini. Karena referensinya tetap, kita lock aja pakai $sign ya, F4 atau FN F4. Kemudian titik koma, ordernya kasih 0. Gitu aja. Oke, sudah. Kemudian kita enter. Nah, tinggal kita drag and drop ke bawah. Maka sudah ada nih rankingnya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking 4. Nah, sebenarnya selain dengan mencari manual, kita juga bisa menggunakan rumus pengkondisian nih. Ini saya contohkan aja dengan menggunakan rumus pengkondisian. Caranya tulis aja sama dengan, terus kita pakai pengkondisian if ya, berarti if, terus kurung buka, kurung tutup. Logical testnya adalah jika yang di sini yang ada di B7 atau di nilai tabel optimum ini adalah maksimal. Nah, karena ini adalah tetap nilainya tabelnya, maka kita lock yang ada di sini. Kita lock pakai $sign F4 sama dengan, terus tanda petik, ini adalah maksimal ini. Kemudian petik lagi, titik koma, terus baru nilainya ya, value-nya. Jika dia maksimal, maka yang ada di optimasi atribut ini, terus titik koma, 0, tergantung Excel teman-teman ya. Berarti value false-nya adalah 0, kemudian kurung tutup, terus ditambah, kemudian kasih lagi jika semuanya ya, yang di optimal ini, optimum ini adalah, kemudian di lock lagi, F4, sama dengan maksimal, terus titik koma, kemudian kita ambil nilainya di sini, terus titik koma lagi, value false-nya jika salah adalah 0, kemudian kurung tutup lagi, terus ditambah if atau jika, kemudian kita ambil nilai optimum yang ketiga, ini adalah di lock juga, sama dengan maksimal, terus maka kita ambil value-nya yang ada di sini. Oke, sudah. Jika salah adalah 0, terus tambah jika, kemudian kita ambil yang selanjutnya, yang C4 ini, nilai optimumnya adalah, kita lock juga, minimal, maksimal ya, untuk yang maksimal, terus titik koma, kita ambil nilainya yang sebelahnya, jika tidak nilainya adalah 0, oke, kurung tutup, kemudian yang terakhir if atau jika optimum yang ada di C5 adalah maksimal, kita lock dulu, tapi lock sama dengan maksimal, titik koma, maka kita ambil nilainya. Oke, terus titik koma, jika tidak nilainya adalah 0. Oke, sudah. Kemudian kita enter aja. Nah, hasilnya sama kan, tinggal kita drag and drop ke bawah. Nah, di sini juga sama nih, tinggal kita copy aja seperti ini, di copy, enter, terus di sini kita paste, tapi nilai maksimal ini kita ganti dengan minimal, min, seperti ini ya. Ini kita copy, kita paste di sini, kita paste di sini, paste di sini,
paste di sini. Kita paste atau paste. Kemudian kita enter. Nah, nilainya sama juga. Oke, tinggal kita lakukan pengurangan seperti tadi. Sama dengan sigma dari optimasi atribut maksimal dikurangi dengan optimasi atribut minimal atau minimum. Oke, kita tinggal drag and drop ke bawah, baru kita ranking sama kayak tadi, sama dengan rank kurung buka numbernya, terus titik koma atau koma kalau di teman-teman pakainya koma, Excelnya versinya masing-masing ya. Ya saya titik koma, terus nilai referensinya kita blok karena referensinya tetap, kita lock juga F4, terus untuk ordernya adalah 0. Oke, sudah, tinggal drag and drop ke bawah. Ini kasih warna ini aja. Nah, maka kita sudah bisa membuat kesimpulan nih. Nilai terbesarnya adalah 0,07224 di ranking pertama, yaitu alternatif ketiga. Maka di sini maintenance sarana teknologi informasi adalah alternatif terbaik yang akan terpilih menurut dengan sistem pendukung keputusan dengan metode murah.